Selamat sahabat, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita baca secara bersahutan, ayat 20 kita baca bersama-sama, jemaat diundang berdiri. Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, jemaat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, jemaat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan Islam mereka dalam nama." Sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai lagu buka, kita nyanyikan lagu Sion nomor 313, Aku Mau Yesus Sertaku. Kita sama-sama bertolut, kita berdoa. Tuhan, doa
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah kami. Kami memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan oleh karena Engkau adalah satu-satunya yang layak dan patut kami puji dan permuliakan. Engkaulah juru selamat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang mulia. Tuhan, pada Sabat hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami hendak menyampaikan beberapa permohonan ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, agar kami layak untuk menyampaikan doa-doa ini ke hadirat Tuhan dan tidak Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi anggota-anggota jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik oleh karena usia maupun oleh karena sakit penyakit. Kami mau serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan melawat mereka, jamah tubuh mereka Tuhan. Angkat segala sakit penyakit, kelemahan mereka, agar mereka juga boleh kembali sehat, kembali pulih, kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kelemahan mental ataupun psikis, Engkau juga mau berikan kekuatan kepada mereka, berikan ketenangan, kedamaian, biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi seluruh rumah tangga yang ada di Jemaat Immanuel. Engkau kiranya mau memberkati rumah-rumah tangga ini Tuhan, baik dalam segala rencana-rencana, Engkau mau campur tangan agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan, dan boleh mengembalikan yang menjadi berkat bagi keluarga ini, boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh rumah tangga ini, baik itu komunikasi dalam rumah tangga maupun pergumulan-pergumulan finansial ataupun pergumulan lainnya yang dihadapi. Engkau kiranya juga mau berikan jalan keluar, Engkau campur tangan agar keluarga-keluarga di Jemaat Immanuel ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi maupun keluarga yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan segala pekerjaan tangan. Kiranya Engkau juga mau berkati agar itu boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga ini, terlebih menjadi boleh membantu pekerjaan Tuhan di atas muka dunia ini. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh anak-anak yang ada di Jemaat Immanuel, dari bayi, balita, remaja maupun yang sampai kepada yang dewasa, yang dalam pertumbuhan. Engkau mau berkati Tuhan agar mereka boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa, bertumbuh secara sehat, selamat, jasmani dan rohaninya, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan dipermuliakan. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak muda dalam pekerjaan maupun pendidikan yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan. Engkau juga mau jaga lindungi kami selalu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh selalu mengambil keputusan dimanapun kami berada, apabila kami sendiri ataupun dalam lingkungan keluarga, kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, setia dalam segala kebenaran Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah undur dari kebenaran Tuhan. Engkau kiranya mau lembutkan hati mereka, agar mereka juga boleh kembali untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sebelum pintu kasihan Tuhan tertutup. Anggota-anggota jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga kiranya mau berikan lapangan pekerjaan sesuai dengan sudut kehendak Tuhan, sehingga mereka juga bersuka cita oleh karena berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka juga boleh mengembalikan berkat Tuhan dalam melalui persembahan dan persepuluhan mereka. Berkati juga pegawai jemaat yang sudah ditunjuk Tuhan, baik tahun ini maupun yang akan datang. Biarlah pegawai-pegawai jemaat ini boleh bekerja dengan baik, hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, boleh memajukan pekerjaan Tuhan khususnya di wilayah Bontang ini.
Begitu juga seluruh anggota jemaat, biarlah kami juga boleh bersatu padu, kami boleh bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, masih banyak doa-doa kami yang belum kami sampaikan ke hadirat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui dan Engkau akan menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Diakonos, silakan maju ke depan. Selamat Sabat bagi kita semua. Junior dan Stephen menempatkan Tuhan yang terutama. Junior dan Stephen memutuskan untuk menempatkan Tuhan yang terutama meskipun mereka takut dan tidak yakin tentang masa depan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah mereka sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? Junior dan Stephen Roberts adalah pemilik layanan catering di Jamaica. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan dibaptis bersama sebulan setelah pernikahan mereka. Pasangan itu membuat keputusan yang sulit untuk menempatkan Tuhan yang terutama dalam keputusan bisnis mereka. Kerang dan anggur adalah makanan favorit dahulu. Lalu mereka memutuskan untuk berhenti menyajikan makanan, laut, dan alkohol. Di luar itu mereka juga perlu menghentikan semua kegiatan bisnis mereka pada hari Sabat. Bagaimana jika kalian mengeluh dan beralih ke pesaing mereka? Apakah mereka memiliki keberanian untuk menempatkan Tuhan yang terutama terlepas dari konsekuensinya? Terlepas dari kekuatan dan ketidakpastian mereka tentang masa depan, mereka menempatkan Tuhan yang terutama dalam bisnis mereka. Awalnya bisnis mereka kesulitan. Hampir tidak mungkin bertahan hidup karena sebagian besar klien menginginkan makanan laut dan alkohol yang lezat. Dan acara tersebut sebagian besar jatuh pada malam Jumat dan Sabtu. Itu memotong bagian besar dari pendapatan mereka. Dengan iman mereka dicoba beberapa kali, tetapi mereka tetap merasakan pimpinan Tuhan. Sekarang keduanya tidak pernah merasa lebih bahagia dari saat ini dan perusahaan mereka berkembang pesat, penghasilan mereka menjadi lebih stabil dan mereka tahu pelanggan seperti yang harus dicari. Ellen G. White menulis tentang ini, dunia dan gereja-gereja melanggar hukum Allah dan peringatan harus diberikan. Jika ada orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya di dahinya atau di tangannya, hal yang sama akan minum anggur murka Allah yang dicurahkan tanpa campuran ke dalam cawan kemarahannya. Dengan ketekunan seperti itu yang menggantung di atas para pelanggar Sabat, Allah yang kudus, tidakkah kita menunjukkan kesungguhan yang lebih besar, semangat yang lebih besar? Mengapa kita terlalu bersikap bodoh, terlalu cinta
terlalu dirisaukan kepentingan badan? Apakah kepentingan kita terpisah dari kepentingan Kristus? Apakah kebenaran itu terlalu tajam menyakiti jiwa kita? Dan seperti murid-murid Kristus yang telah tersinggung, itu kita berpaling kepada perkara-perkara dunia yang lama. Kita menggunakan uang untuk kepentingan diri dan memuaskan keinginan kita sendiri. Di saat jiwa-jiwa lain sedang binasa tanpa mengenal Yesus dan kebenaran. Sampai beberapa lama hal ini akan berlangsung. Bukankah telah tiba waktunya kita harus memulai mengasingkan sebagian harta kita? Kiranya Allah menolong yang dapat melakukan sesuatu sekarang untuk menabung dalam bank sorga. Kami tidak meminta satu pinjaman tetapi suatu persembahan dengan suka hati. Satu pengembalian hak kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu dalam dan telah dipinjamkan kepadamu. Sebab mengapa pada dewasa ini terdapat begitu banyak agama yang kerdil adalah karena anggota tidak menerapkan penyangkalan diri dan pengorbanan diri dalam hidup mereka. Nasihat Penata Layanan halaman 35. Junior dan Stephen pernah tergoda untuk mengutamakan diri mereka sendiri, tetapi mereka setia menempatkan Tuhan yang terutama. Iman mereka menginspirasi kita hari ini. Yesus menyarankan segalanya untuk menebus kita dan dikasihinya memaksa kita untuk mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri saat Dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan. Kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Doa persembahan. Bapa Surgawi, kami menyembahmu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 248 sambil mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Koster. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Sion nomor 248, Ku Kasih Padamu. Ku kasih padamu, Yesus milikku, ku bangkan dosaku, terimalah aku. Lagu Sion nomor 1 di hadapan hadiratmu. Ku
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Di sini kami umat-umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Biarlah Kau berkati berkat yang Kau berikan itu Tuhan, agar dapat membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan, agar pada saat yang akan datang juga dapat memberikan lebih banyak lagi. Kau berkati juga tangan-tangan yang belum sempat memberikan Tuhan, agar mereka juga dapat memberikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Bapa, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah dan permohonan kami Tuhan, karena kami berdoa hanya melalui nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Pada saat ini lagu pujian akan dibawakan oleh seluruh orang muda. Seluruh orang muda kami persilahkan maju ke depan untuk menyampaikan lagu pujian.
Ayat inti khotbah terdapat di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita nyanyikan lagu tema khotbah, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan dan bila ku lemah, Yesus menolongku. Kita berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang mengikuti bersama-sama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Selamat Sabat. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita masih tetap setia untuk boleh mengikuti ibadah kita di tempat ini maupun juga yang mengikuti di rumah masing-masing. Baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga berterima kasih kepada semua yang sudah melayani pada Sabat ini dengan sukacita, mulai dari jam sekolah Sabat anak-anak, sekolah Sabat dewasa, hingga di jam khotbah ini. Terima kasih atas semua pelayanannya, biarlah kasih Tuhan menyertai selalu. Demikian juga berterima kasih kepada orang-orang muda yang sudah menyampaikan lagu pujian, satu pengharapan bahwa dalam waktu 5 tahunan ke depan masih ada penerus di gereja kita. Ada orang-orang muda yang tetap setia dalam gereja kita untuk tentunya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika didampingi oleh orang-orang muda, rasanya saya juga tidak mau jadi tua, karena ya semangat ya, sesuai dengan lagu dia, marilah bersukacita. Mau sudah dapat kerja atau belum bersukacita. Nah, ini semangat yang luar biasa. Apalagi sudah berkat Tuhan, tentunya harus makin bersukacita. Baik, pada Sabat kali ini satu pelajaran yang rindu saya sampaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya berlanjut, saya mungkin tadi di jam pengumuman karena kebetulan komunikasi tidak ada, Pak Ketua juga pas tidak ada, jadi saya sendiri tadi. Saya mungkin ada apakah tahu mungkin ya, karena saya baru melihat ini ada Bapak yang berada di belakangnya Pak Nathan. Ya, mungkin Pak Nathan atau Pak Simanjunta yang dikasih itu boleh memberikan salam ya. Nanti setelah ibadah kita boleh berkenalan Pak. Tuhan memberkati, selamat bergabung dengan jemaat kami. Nanti jangan buru-buru pulang. Ya, kiranya kita berkenalan dulu kan begitu ya. Terima kasih boleh hadir bersama-sama dengan kita Sabat kali ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita juga. Puji Tuhan karena Kota Bontang sudah mulai yang membaik, dan kita doakan terus akan membaik. Kalaupun pemerintah sudah putuskan ada PPKM kembali nanti, tapi kita tetap berdoa kalau PPKM tapi tetap kita semua sehat-sehat ya. Anak-anak kita sudah boleh ya, artinya mengikuti ibadah, karena saya yakin mereka sangat rindu kembali merasakan suasana ibadah di gereja. Nah, itu salah satu juga yang bisa membuat iman mereka juga bertumbuh dan bersyukur atas berkat Tuhan dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya percaya semua kita pernah dapat panggilan. Ya, panggilan-panggilan yang kita dapatkan dalam sepanjang kehidupan kita, ya, ada yang mungkin menegangkan, ada yang menyenangkan. Panggilan dapat pekerjaan, senang. Panggilan mungkin tugas, senang juga. Ya, atau mungkin beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat handphone, kemudian ada beberapa panggilan di saat-saat yang ya saya pikir ada salah satu saudara kita atau anggota kita yang mungkin dalam kondisi yang ya saya bilang mohon maaf kritis,
rasa-rasanya saya tidak mau angkat karena sudah takut kan gitu ya. Jadi ada banyak panggilan-panggilan yang sering ada dalam kehidupan kita, termasuk dalam hati kita. Entah itu sukacita, entah itu kabar yang kurang menyenangkan atau yang lain-lain. Nah, kemarin saya mau sampaikan juga, kemarin sore jam 4 mungkin. Ya ini tidak biasanya ini Pak Ketua Daerah telepon. Jadi biasanya beliau telepon kalau hal yang penting-penting saja. Jadi kesan pertama saya lihat waktu beliau telepon adalah saya lihat, kenapa ini? Sudah akhir tahun baru dapat panggilan lagi dari Ketua Daerah ini, jangan-jangan ada pelanggaran saya ini. Saya takut juga, saudara sekalian. Tapi setelah berbicara, tanya kabar, rupanya sukacita. Beliau mau datang melalui di sini. Akhirnya lega, oh terima kasih Pak Ketua. Kita menunggu, jemaat menunggu dengan sukacita kehadiran Pak Ketua. Jadi ada banyak panggilan-panggilan yang ada dalam kehidupan kita yang kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita ragu, atau bahkan yang kita tunggu-tunggu. Ya apalagi sudah melamar kerja, menunggu panggilan dari tempat kita melamar teman kita senang, atau melamar anak orang, ada panggilan dari orang tuanya, kita juga tegang kan gitu. Pada saat ini, sering kita boleh bersama-sama ya membuka dan mempelajari Alkitab kita, baik Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Ada beberapa orang yang Allah temui atau bahkan saya bilang ini Allah panggil, dan dalam panggilannya mereka mendapatkan satu perubahan kehidupan. Baik, yang pertama ya saya beri judul khotbah saya ini adalah panggilan penyelamatan. Ya, yang pertama ada seorang yang diceritakan dia hidup sebatang kara, ya hidup sendiri dan kondisinya tidak baik. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-8, Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Ya. Di sana diceritakan tentang seseorang yang kerasukan setan. Ada seorang yang hidup di tempat sunyi, di tempat yang ya mungkin orang takut melewati, lalu kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Ya, baik. Di ayat yang ke-27 dalam Lukas pasal yang ke-8, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ya. Kita tahu yang pertama, Allah menemui, ya Allah bertemu, dan Allah nantinya akan memanggil dia kepada keselamatan dari seseorang yang tinggal di pekuburan. Ya, saya pikir kecuali juru kunci kuburan, tidak ada di antara kita yang mau tinggal di kuburan. Ya, semua kita pasti secara normal tinggal ya di tempat yang ramai, yang pemukiman masyarakat. Tapi orang ini dikatakan dirasuki setan-setan, tidak hanya setan, tapi setan-setan artinya banyak, lebih dari satu. Lalu kemudian orang ini tidak berpakaian, bayangkan, tinggal di kuburan tidak berpakaian. Saya yakin pasti tiap hari masuk angin, saudara sekalian. Karena tidak berpakaian, kemudian tinggal di pekuburan, di tempat yang sunyi, meninggalkan rumah. Tidak tahu apakah dia makan atau tidak. Yang jelas makannya tidak terjamin karena dia tinggal di luar rumah. Jadi satu kondisi kalau kita bayangkan ini mungkin kita bilang ya orang gila lah. Tidak hanya gila saja, bahkan di ayat-ayat berikutnya ya dia dijelaskan bahwa di ayat 29 bahwa roh jahat ini sering menyeret-nyeret dia, ya. Dan bahkan dia sampai dirantai dan dibelenggu, namun saking kuatnya ini setan yang merasuki ini, belenggunya dan diikatnya rantainya ini bisa dia lepaskan dan dia lari pergi, dihalau, artinya dia pergi meninggalkan tempat di mana dia dibelenggu. Sungguh luar biasa kuatnya ini, kuasa setan yang menguasai daripada orang ini. Ya, saya berapa kali melihat orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan yang biasa suka mengamuk itu ada, kalau kami orang Jawa bilang dipasung ya, diikat pakai rantai atau pakai sesuatu yang kuat ya sesuai dengan potensi. Kalau dia bisa mengamuk dengan luar biasa tentunya ikatnya semakin kuat. Namun orang ini dikatakan sampai bisa melepaskan diri, artinya sungguh luar biasa kekuatan yang dimiliki oleh orang ini. Dan kita bisa bayangkan betapa menderitanya orang ini. Kami orang Jawa, ya khususnya saya juga pernah dulu belajar kesenian tari kuda lumping. Ya, tapi saya tidak pernah sampai kesurupan dan tidak mau, saya takut ya. Baik, jadi kalau orang narik kuda lumping itu kalau sudah sampai ke istilahnya sudah mendalam begitu, ya kalau sudah kesurupan, makan kaca pun rasanya ya nggak sakit. Kemudian makan bara api, ada kemenyannya di situ nggak sakit apa-apa ya dimakan gitu aja. Tapi setelah itu baru mereka kesakitan. Setelah setannya keluar baru kesakitan.
Ada berapa banyak tetangga saya, bahkan masih keluarga juga, ya kalau setelah pentas acara kuda lumping itu, habis itu nggak ada setannya ya kesakitan mereka. Ya entah mulutnya berdarah, entah kemudian badannya sakit-sakit karena dicambuki dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang di Gerasa ini ya udah lama tidak berpakaian, meninggalkan rumah, kemudian diseret-seret, bahkan mungkin dibanting-banting juga. Saya pernah alami satu kejadian di mana melihat teman sekolah yang kerasukan setan, tubuhnya bisa terbang-terbang dan membanting-bantingkan diri. Artinya betapa tersiksanya orang yang kerasukan. Itu hanya satu setan yang kalau saya lihat kuda lumping itu biasanya satu penari, satu setan lah kan begitu. Tapi ini setan-setan, artinya berganti-gantian siksaan yang diberikan kepada orang ini. Betapa menderitanya orang ini. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, satu kuasa yang luar biasa, Allah kemudian mengusir setannya. Di ayat 33 dikatakan, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu. Dengan pertemuannya dengan Yesus, ya, akibat pertemuannya dengan Yesus, akibat Yesus menemui dia, setan-setan yang tadinya menyiksa dia, orang sudah menyerah bagaimana mengatasi ini, bahkan diikat pun dia kewalahan, artinya sudah diikat dengan kuat pun masih bisa dia patahkan ikatannya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, setan-setan itu pun pergi dalam dirinya. Dan pada akhirnya kalau kita terus membaca kisah ini, ya di bagian terakhir bahwa orang itu sudah diselamatkan ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitakan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Dan bahkan di ayat berikutnya dikatakan dia sudah kembali ke rumah, dia sudah mulai berpakaian dan bahkan ya dia sudah diselamatkan, sudah kembali normal. Bahkan dia sudah bilang, Yesus saya mau ikut engkau. Di bagian terakhir dari cerita orang yang kerasukan ini. Luar biasa. Pertemuan dengan Yesus, panggilan Yesus membawa keselamatan pribadi kepada orang ini. Ya, tidak ada mungkin, ya saya yakin dan percaya semua orang sudah berusaha menyelamatkan dia. Mungkin sudah panggil dukun dalam level ilmu-ilmu tertentu, tapi tidak mempan juga. Karena memang setannya banyak. Dan ketika ditanya pun, dikatakan bahwa namanya adalah legion. Legion ini dalam bahasa Romawi artinya sekitar mungkin 2.000 sampai 3.000-an pasukan. Ya, bisa saja isi setan dalam dirinya ini sekitar 2.000 atau 3.000-an. Bayangkan saudara sekalian, kerasukan satu setan saja sudah kesusahan Mbah Dukun. Apalagi ini ribuan kan begitu. Inilah yang terjadi kepada orang ini. Tapi akibat pertemuannya dengan Yesus, akibat Yesus memanggil dia, menjamah dia, dia disembuhkan. Baik, satu pelajaran yang rindu mau saya bagikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kita saya percaya menerima Yesus oleh karena rencana Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Secara pribadi kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam diri kita bisa saja bukan setan, tetapi banyak keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Sama seperti orang yang kerasukan setan ini ada macam-macam. Ada setan yang membuat dia tidak suka berpakaian. Ada setan yang membuat dia suka meninggalkan rumah. Ada setan yang membuat dia sangat kuat. Ada setan yang membuat dia ya bahkan ketakutan ketika mau dibilang jangan buang aku ke jurang maut katanya kepada Tuhan. Bahkan ada setan juga yang membuat dia menyembah Tuhan, saudara sekalian. Dalam kehidupan kita sebelum kita dipanggil Tuhan, bisa saja ada banyak keburukan dalam diri kita. Bisa saja kita mungkin orang yang ya suka atau mungkin tidak suka pulang ke rumah dalam tanda kutip ya. Artinya suka meninggalkan rumah. Bisa saja ini pengaruh buruk. Mungkin saja dalam tanda kutip ada setan yang mempengaruhi kita. Atau mungkin kita juga dibuat tidak berpakaian dalam arti tidak tahu malu. Ada beberapa ya manusia yang oleh karena ya keburukannya tentunya menjadi pribadi yang tidak tahu malu. Tetapi pertemuan dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Bahkan dalam hal ini juga dikatakan setan ini pun mengakui bahwa apa yang hendak engkau perbuat, wahai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Rupanya setan dalam diri orang ini pun tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dalam kehidupan kita sebelum kita dipanggil Tuhan bisa saja kita mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kita mengakui Yesus sebagai Allah yang maha tinggi. Tapi masih ada keburukan-keburukan lain yang belum kita tinggalkan. Sama seperti orang di Gerasa ini. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus dengan sungguh-sungguh semua dituntaskan. Tidak cukup hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak lagi telanjang di mana-mana, dia tidak lagi tersiksa tubuhnya, dia tidak lagi meninggalkan rumah, bahkan dia mau untuk mengikut Yesus. Suatu bukti bahwa jamahan Yesus,
pertemuan dengan Yesus membawa keselamatan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua, bisa saja mungkin kita melihat saudara di sekitar kita, mungkin dia lama sudah menjadi orang Kristen, tapi masih ada keburukan-keburukan, sama seperti yang dialami oleh orang yang kerasukan setan di Gerasa ini. Mungkin dia masih suka untuk tidak pulang ke rumah, mungkin dia masih suka untuk menyiksa dirinya, karena di sini juga ada setan yang membuat dirinya tersiksa, diseret-seret, dibanting-banting. Mungkin tersiksanya oleh karena masih suka mengkonsumsi hal yang tidak baik atau lain sebagainya. Mari kita doakan supaya Yesus boleh datang untuk menjamah dan memanggil mereka. Atau bahkan mungkin diri saya pribadi masih alami beberapa keburukan yang ada di sini. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya semua setan-setan dalam diri kita ini Tuhan boleh angkatkan agar kita boleh tuntas dan kemudian mengikut Tuhan dengan sukacita. Jadi panggilan Tuhan kepada seorang yang kerasukan ribuan setan ini membawa dia diselamatkan secara pribadi. Tuhan mau memanggil kita secara pribadi. Tidak peduli berapapun keburukan yang ada dalam diri kita, datang, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntaskan. Baik, di bagian yang kedua, kita beralih ke Lukas pasal yang ke-19. Di sini ada seorang yang bukan lagi kerasukan. Ya, kalau tadinya ini orang yang kerasukan, hidupnya di padang belantara, di kuburan dan lain sebagainya, yang mungkin ya mengerikan, tapi yang berikutnya ini Allah bertemu juga dan rindu untuk memanggil kembali seorang yang dikasih Tuhan tentunya. Ya, ini penampilannya jauh berbeda. Ya. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Di sana menceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Sakeus. Ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pertemuan berikutnya, Yesus rindu mau memanggil kepada keselamatan seorang yang ya secara penampilan luar dia adalah orang yang terpandang. Dia adalah Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai dan dia adalah orang yang kaya. Apalagi yang dibutuhkan dalam kehidupannya? Saya pikir sebagai manusia ya sudah satu karir yang luar biasa. Dia kaya, dia kepala, artinya kalau sudah kepala itu secara jabatan dia punya bawahan. Ya, secara kesejahteraan tidak perlu lagi ada yang ditanyakan dalam kehidupan Sakeus. Ya bisa jadi tidak penting lagi dia mau ketemu dengan Yesus karena dia sudah cukup. Ya dia sudah cukup. Kalau orang yang kerasukan tadi, ya mungkin butuh Yesus dia. Hidupnya aja masih disiksa oleh roh jahat, menderita di padang belantara, ketemu Yesus cocok pertemuannya. Dan kemudian dia diselamatkan. Sungguh luar biasa. Namun berikutnya adalah Sakeus. Kalau kita baca sepintas, dia orang kaya, dia kepala pemungut cukai. Ya kalau dipikir secara kesejahteraan, tidak perlu lagi dia apa yang ada di dunia ini. Dia sudah kepala pemungut cukai, tempatnya uang. Dia sudah adalah orang yang kaya, lebih lagi. Artinya, kalau kita melihat dari satu sisi, seolah-olah ya mungkin hidupnya sudah dalam kondisi yang terbaik. Namun kalau kita mengikuti bagaimana kisah hidup selanjutnya, dia punya kerinduan yang sangat untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia menyadari masih ada kekurangan dalam dirinya. Panggilan Yesus yang kedua adalah kepada seorang yang secara kasat mata atau secara sosial dia kelihatan baik. Dia kelihatan tercukupi secara kesejahteraan, dia cukup orang kaya, orang terpandang. Namun ada celah dalam dirinya. Masih ada yang kurang dalam dirinya. Dalam pertemuannya itu, ya, Sakeus dengan niatnya yang tulus, ya, dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak hanya Tuhan rindu bertemu dengan dia, bahkan Tuhan pun mau untuk tinggal di rumahnya, mampir di rumahnya, makan di rumahnya, dan bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan ia mau menumpang di rumah Sakeus ini. Ya. Di ayat yang ke-8, salah satu yang ditunjukkan Sakeus menunjukkan perubahannya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Baik, di sini ada satu tanda, ya, apa yang telah dilakukan oleh Sakeus. Ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya sudah memang orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pada masa itu mereka bekerja kepada penjajah. Ya. Mereka memeras
orang-orang untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah atau bahkan penjajah Romawi pada saat itu. Jadi tidak terbiasa mereka beramal. Ya ngapain beramal? Kan ini mereka kerja di situ karena memang mereka pengen kaya. Itulah yang terjadi kepada Zakheus. Lalu kemudian kalau ada sekiranya sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya terbiasa juga dia memeras dalam hal ini. Ya dia orang kaya. Dia orang yang punya jabatan, tapi dalam hidupnya beberapa kali dia masih lakukan kecurangan. Ya, dalam hal ini saudaraku sekalian, bisa saja kehidupan kita sudah diberkati Tuhan. Kehidupan saya mungkin sudah diberkati, namun di beberapa kali kesempatan mungkin saja kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Untuk itu pada saat ini, sebagaimana Allah memanggil Zakheus, Allah juga rindu memanggil siapa saja yang kalaupun secara dunia kita tercukupi, kita terpandang, tapi mungkin masih ada 1-2 kekurangan, kecurangan kita yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, maka Tuhan mau mengubah kita. Dan pada saat itu, pertemuan Zakheus dengan Tuhan, pertemuan Zakheus dengan Yesus membuat dia berubah. Dia katakan, setengah dari milikku, ku berikan kepada orang miskin. Yang biasanya memeras mencari keuntungan pribadi, setengahnya diberikan kepada orang miskin. Sudah tinggal setengah asetnya. Saudara sekalian. Lalu tidak cukup di situ dikatakan, kalau ada yang ku peras, kalau ada yang ku curang-curangi, kalau ada yang ku ganggu-ganggu, ku kembalikan kepada dia 4 kali lipat. Kalau secara hitung-hitungan ekonomi, bisa saja habis ini Zakheus bangkrut, saudara sekalian. Karena sudah setengah diberikan kepada orang miskin, baru kemudian setelah itu 4 kali lipat yang dia curangi dari orang lain dikembalikan. Bisa saja hitung-hitungannya dia jadi bangkrut. Tetapi hal ini yang Allah melihat bahwa ada perubahan dalam diri Zakheus. Panggilan Yesus yang berikutnya kepada seorang yang secara dunia mungkin kelihatan sudah baik, namun masih ada celah dalam kehidupannya. Mungkin masih ada kejahatan, ada kecurangan yang orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tetapi pada akhirnya ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Baik. Tidak hanya dia pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan, tapi Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya, tidak hanya Zakheus, tetapi istrinya, anak-anaknya, orang-orangnya, keluarganya yang tinggal di rumahnya mendapat keselamatan dari Tuhan. Satu pertemuan, satu jawaban dari panggilan Tuhan kepada seorang yang mungkin kelihatan berhasil, namun barangkali masih ada kecurangannya. Ketika dia menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Tuhan. Tidak hanya dirinya yang selamat, tetapi keluarganya, bahkan orang-orang yang ada di rumahnya ikut selamat. Barangkali saya pribadi atau kita semua masih ada dalam diri kita hal-hal yang mungkin tidak mulus 100% kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin masih ada 1-2 kali kita cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Maka saat ini, sebagaimana panggilan kepada Zakheus, mari kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Saya percaya keselamatan tidak hanya kepada kita pribadi, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada seisi rumah kita akan juga ada keselamatan. Sebagaimana Allah menyelamatkan Zakheus dan seisi rumahnya. Yang berikutnya, kisah yang ketiga, kita buka Alkitab kita. Dalam Yohanes 4, ini suatu cerita yang cukup panjang, satu cerita yang menarik untuk kita juga boleh pelajari. Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ya, kisah bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, tentunya dalam pelayanan Yesus, tidak hanya perempuan Samaria yang Yesus temui. Ada perempuan Ibrani yang sakit pendarahan, ya perempuan macam-macam dia temui tentunya dalam segala kondisi. Tapi Yesus mengangkat di sini adalah tentang seorang perempuan Samaria. Saya mau kita boleh berpikir bersama yang pertama. Orang Samaria dan orang Ibrani atau orang Israel itu ya bisa dibilang haram hukumnya untuk boleh bergaul secara normal. Ya, bisa dibilang hanya istilahnya hal-hal tertentu saja. Ya bahkan terkena bayangannya pun dibilang najis bagi orang Israel, orang Samaria ini. Tapi Yesus mengangkat kisah seorang perempuan Samaria. Ya, di ayat yang ke-7 dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-4. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Baik.
Ini yang Yesus lakukan pertama, ini satu hal, kalau tidak ada rencana dalam dirinya, kalau tidak ada maksud yang baik dalam dirinya kepada seorang perempuan Samaria ini, tentunya tidak akan terjadi. Yesus harus mempertimbangkan bagaimana reputasinya. Dia seorang pengajar. Orang sering bilang dia adalah guru. Dia sementara berkeliling mengajar kemana-mana supaya orang memperhatikan dia. Bisa dibilang dia orang yang sedang mencari masa. Masa untuk diselamatkan ya, bukan untuk hal yang negatif tentunya. Tetapi pada saat ini ketika dia lewat di daerah Samaria, dia harus mempertaruhkan reputasinya dengan mau berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Ya, orang Samaria saja sudah najis hukumnya, apalagi perempuan ini. Dan ini di siang hari bolong kemudian hanya berduaan. Ini sungguh luar biasa Yesus mempertaruhkan reputasinya. Tetapi ada tujuan yang mulia di balik itu. Yesus berkata tidak hanya mengobrol, tapi dia bilang, berilah aku minum. Tidak hanya ya barangkali ngobrol, tetapi minta minum. Artinya Yesus minta sesuatu daripada perempuan ini. Lalu singkat cerita, mereka mulai bercerita. Ya, dan ini dan sebagainya. Perempuan bilang, aduh guru, kok bisa kamu minta pertolongan kepada saya? Bukankah hukumnya itu dilarang orang Yahudi bergaul dengan kami? Dan Yesus mulai menjelaskan di sana. Di situlah Yesus mulai melihat bagaimana ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam diri perempuan ini. Dan kemudian di ayat yang ke-13 Yesus berkata kepada perempuan ini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi Yesus rindu memberikan air hidup. Artinya keselamatan kepada perempuan ini. Karena kalau kita baca selanjutnya, di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Ini Yesus mulai melihat masalah dalam diri perempuan ini. Ketika Yesus katakan, pergilah, panggillah suamimu. Apa yang terjadi di kana? Dikatakan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Seorang perempuan yang bermasalah dalam rumah tangganya, Yesus rindu mau selamatkan. Jadi pada saat itu kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu tengah hari, kira-kira hari jam 12. Orang mau ambil air, ya setahu saya dulu waktu mungkin PDAM masuk di kampung kami itu saya kelas 1 SD. Sebelum itu ya kami harus ambil air ke sumber air di bawah pohon beringin yang besar. Dan itu harus pagi-pagi atau enggak nanti sore menjelang senja lah seperti itu. Tidak ada yang siang-siang karena ngangkut itu kan kepanasan, jauh. Tetapi perempuan ini mengambil air di sumur Yakub siang-siang hari. Salah satunya adalah supaya menghindari orang banyak. Karena kalau pagi-pagi banyak yang bersama-sama, nanti ditanya-tanya, bagaimana ini, bagaimana dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa ada yang kurang dalam dirinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak beres. Jadi dia malu-malu dan pergi ke sana menghindari orang banyak siang-siang hari, tengah hari bolong, dan dia perempuan. Tentunya ini satu pergumulan. Harus mengambil air, kepanasan, mengeluarkan tenaga dan siang hari. Tetapi Yesus tahu pergumulan orang ini. Lalu kemudian ketika orang ini mulai percaya kepada Yesus, dia tahu, oh luar biasa. Rupanya inilah yang dimaksud dengan Mesias itu. Ya, dia tahu tentang segala sesuatu dalam kehidupan saya, dalam masalah kehidupan pribadi saya, masalah rumah tangga saya, dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Apa buah kepercayaannya kepada Yesus? Dikatakan bahwa berikutnya di ayat yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, ya mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Di ayat yang ke-39, hasil daripada pekerjaan perempuan yang telah Yesus selamatkan tadi. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Baik, saudara sekalian. Ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada seorang perempuan yang hidupnya bermasalah di rumah tangga. Sudah punya 5 suami. Tapi itu pun tidak ada semua sekarang, waktu ketemu dengan Yesus maksudnya. Dan yang ada sekarang pun itu bukan suaminya. Secara adat ketimuran ini sudah tidak beres tentunya saudara sekalian. Bahkan dia pun sengaja menghindari orang supaya tidak dibahas-bahas masalah rumah tangganya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, Yesus membereskan semua masalahnya. Ketika bertemu dengan Yesus dia menolong, bahkan tidak hanya ditolong. Tetapi pada akhirnya
dari perempuan yang dalam tanda kutip tidak beres rumah tangganya ini, satu kota boleh mengenal Yesus. Satu kota boleh berpengharapan dalam keselamatan. Barangkali pada saat ini saya dan saudara, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, ya tidak semuanya berjalan dengan mulus. Masih banyak mungkin hal-hal kekurangan kita, atau mungkin memang benar-benar itu dosa di hadapan Tuhan. Tetapi jangan membuat itu menjadi jauh kita dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Yesus yang penuh kemurahan, tidak hanya bisa mengusir setan, ribuan setan. Tidak hanya dia bisa menyelamatkan orang yang dibenci oleh orang lain seperti Sakeus, tapi bahkan dia juga bisa membereskan masalah rumah tangga kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Dari orang-orang ini kita boleh belajar, Tuhan mau memanggil siapa saja, tidak peduli latar belakangnya seperti apapun itu, tetapi yang mau datang dengan tulus kepada Tuhan. Seorang yang kerasukan setan, pribadinya bisa selamat dengan bertemu dan datang serta menerima panggilan Yesus. Seorang yang mungkin sudah kaya, tetapi masih ada kecurangan dalam dirinya sehingga dia tidak bahagia, dia boleh datang kepada Tuhan, bertobat, dan akhirnya dia bahkan keluarganya selamat. Dan yang terakhir, seorang perempuan yang rumah tangganya tidak beres. Kehidupannya mungkin tidak dianggap di masyarakat, tetapi dia datang dengan tulus kepada Tuhan. Yesus panggil dia terima. Tidak hanya dia pribadi, tetapi orang-orang di kota, di tempat di mana dia tinggal, mendapat keselamatan dari Tuhan. Ada banyak cara Tuhan memanggil saya dan saudara. Ada banyak cara-cara Tuhan supaya kita boleh datang kembali kepada jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Kalau mau diceritakan, masing-masing kita punya kisah-kisah yang unik. Masing-masing kita mungkin punya kisah-kisah yang kalau kita pikir, aduh Tuhan, saya tidak mau lagi hidup seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, dalam semua keunikan panggilan kita, ya marilah kita merespon dengan baik. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 19 katakan, marilah kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang menyangka, ya seorang yang kerasukan setan, ribuan setan tadi bisa selamat. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Siapa yang mengira seorang yang bekerja untuk penjajah, seorang yang terbiasa curang dalam hidupnya, seorang yang hanya memperkaya diri, pada akhirnya dia mau berbagi-bagi kepada orang lain dan bahkan dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Hanya Yesus yang mampu lakukan itu. Dan yang terakhir, siapa yang menyangka seorang perempuan yang bahkan dirinya, keluarganya pun tidak bisa dia bereskan. Tetapi dipanggil Tuhan, dia bisa menobatkan satu kota lewat kesaksiannya kepada Tuhan. Masing-masing kita punya kekurangan. Masing-masing kita ada mungkin keburukan. Tetapi Allah mau pada saat ini datang, terima panggilan Tuhan. Allah mau menjadikan kita penjala manusia. Kalaupun mungkin tidak bisa kita tobatkan satu kota, tidak bisa kita tobatkan satu desa, satu kecamatan. Setidaknya pastikan bahwa diri saya masuk terjaring kepada barisan orang-orang yang benar. Kalau mungkin setelah diri kita bisa, tidak bisa kita tobatkan satu kota di Bontang ini, setidaknya keluarga kita, mari sama-sama kita jala supaya ditangkap oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika secara pribadi masing-masing kita berserah kepada Tuhan, jangankan desa di sini, jangankan kecamatan di sini, kota atau bahkan negara kita pun bisa kita ajak semua untuk mengenal Tuhan. Kunci yang pertama adalah datang, terima panggilan Tuhan. Jangan pernah malu apapun latar belakang kita. Seperti apapun kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita, jangan ragu-ragu. Tetap datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan membereskan semuanya. Dan pada akhirnya, dalam ayat bersautan kita, Allah mau menggunakan kita, Allah mau menyertai kita untuk menyatakan kebenaran itu ke seluruh dunia. Ya. Allah mau menyertai kita. Yesus berkata di dalam firman-Nya bahwa ketahuilah aku menyertai kamu hingga kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan ini pasti. Pada saat ini saudaraku sekalian, siapapun kita, seperti apapun latar belakang kita, Allah mau supaya kita datang kepadanya. Terima panggilannya dan tinggalkan dosa-dosa kita agar kita dipakai Tuhan menyelamatkan diri kita pribadi, menyelamatkan keluarga kita, orang-orang dalam pengaruh kita, dan boleh menyelamatkan masyarakat di sekitar kita, bahkan kota kita. Biarlah ini boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita setia dalam Tuhan. Mari kita terima panggilan Tuhan. Dan mari kita bekerja bagi Tuhan. Karena Allah rindu menggunakan saya dan saudara menjadi murid-muridnya. Dan kita menjadikan orang-orang di sekitar juga murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan dan menutup perbaktian kita, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku. Jemaat diundang berdiri. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau selalu memimpin kami. Kami diarahkan kepada perjalanan yang baik dalam hidup kami, diarahkan kepada surga. Terima kasih karena kami yakin percaya Engkau telah memanggil masing-masing kami dari jalan-jalan kehidupan kami yang lama, dari jalan-jalan kehidupan kami mungkin yang penuh dosa, dan sekarang menghadap dan diarahkan kepada jalan Tuhan di dalam kebenaran. Tuhan, kami rindu agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan ini. Kami rindu agar panggilan-Mu itu terus boleh kami terima dalam kehidupan kami, supaya kami semua boleh tetap setia kepada Tuhan, bahkan boleh Tuhan gunakan kami sebagai pribadi-pribadi yang akan menyatakan kasih, kebaikan Tuhan, sehingga kami, keluarga kami, jemaat kami, bahkan orang-orang di sekitar kami boleh diselamatkan karena karunia Tuhan lewat kesaksian kami di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami yang di surga pada saat ini, dengan penuh rasa syukur, kami bersuka cita boleh mengikuti ibadah di tempat ini. Dan ketika kami akan mengakhiri ibadah kami, meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia pengampunan Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua saat ini hingga hari Maranatha Tuhan datang, dalam nama Yesus. Amin.